Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bersama dengan rekan saya. Dan Halo, Mbak saya Agi. Agneta senang sekali menjumpai Terlambat teman-teman. Mbak Agi meresponnya karena nggak seperti biasanya ya sapanya. Oke, seperti biasa Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record baca berita di Balik Berita dan memang pekan-pekan ini banyak sekali berita-berita yang sangat menarik dan kita mesti memilihkan untuk rekan-rekan kita ya untuk Ya, teman diskusi kita, teman ngobrol kita di Off the Record dan seperti biasa Anda bisa membaca beritanya atau menonton beritanya di channel-channel lain tapi untuk mendapatkan konteksnya, background, behind the scene-nya, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Off the Record baca berita di balik berita. Nah, saya kira kita fokusnya sekarang soal ini ya, Mbak, mulai eh, ada pengunduran diri dari DPR ya. Ini harusnya jadi model lah gitu ya. Ini ponakan Pak Prabowo ya, yang baru betul. Rahayu Saraswati ya. Kita kita biasanya manggilnya Mbak Saras ya, Mbak Agi ya biasanya. Saras. Yes, oke. Mm-mm. Ini dia Iya. mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena dia merasa ucapannya yang dia omongin pada bulan Februari lalu ya kalau tidak salah ya. Itu kemudian kan Mm. viral lagi belakangan ini dan itu membuat Iya. kaitannya sekarang orang sangat sensitif soal soal itu dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya kalau memang kayak Mm. Saras ini kalau di DPR pasti dia nggak cari duit. Dia udah terlalu banyak duitnya. Dia portofolio nih sebenarnya secara politik gitu ya Mbak ya. Dan memang Betul. testimoninya Mm. sebagai saya kira kita sama-sama kenal ya Mbak Agi orangnya ini ponakan Pak Prabowo yang satu ini memang menyenangkan, humble sebenarnya orangnya ya. Tapi mungkin kadang-kadang dia kalau ngomong ya gimana ya kita mesti memahami cara ngomong orang yang dalam kehidupan seperti dia gitu yang mau dia biasa aja membuat orang Mm. itu jadi sensitif. Kira-kira seperti itu ya Mbak Agi kalau saya coba memahaminya. Iya, kalau saya rasa melihat tipenya dia ini Hmm. kan sebenarnya pikirannya seperti jurnalis juga kan Mas Hersul. Mhm. Dan dia ini juga orang yang sangat-sangat aktif, bahkan Mhm. jauh sebelum Prabowo menjadi presiden. Dan kalau Mhm. saya paling mengamati dia adalah ketika dia menjadi koordinator atau memimpin Jarnas ya, Jaringan Mhm. Nasional Mhm. Anti TPPO itu, Ya, yang di mana berbagai kasus kan banyak sekali yang kemudian perdagangan terbongkar orang ya TPPO itu ya. perdagangan orang yang dimana kalau yang apa banyak sekali di dalam negeri itu sebetulnya misalnya perdagangan bayi, Mhm. bayi yang bahkan masih ada di dalam perut pun itu sudah ditransaksikan, itu Ya, ya, banyak sekali ngeri-ngeri kasusnya ya, yang ya. itu. Mhm. Ya, dan kemudian juga perdagangan ke luar negeri yang Mhm. itu lebih sadis lagi dan yang dibilang sebagai itu apa ya kejahatan yang benar-benar iblis begitu Mas Hersu, karena Mhm. mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang mengetahui Mhm. jaringan tersebut yang ada di sekelilingnya. Jadi orang yang ada di sekelilingnya pun biasanya tidak Ya, berani melapor ya, dan kalau seandainya pun terbongkar tidak berani menjadi saksi. ya. Nah, Saras itu masuk di situ. Dia memiliki privilege di Apa situ dia? dan dia Dia ketuanya ya. dia ketuanya, dia ketua Dia jaringannya dan dia dia mengakui bahwa dia memanfaatkan dalam tanda petik memanfaatkan posisi dia betul untuk sebagai dalam hal ponakannya Pak Prabowo positifnya. ya. Ya ini positif way ya saya Betul. kira dalam soal ini ya. Iya. Jadi banyak orang ketika Mhm. berurusan dengan dia, ini ponakannya Prabowo gitu ya. Tanpa dia Betul. anggota DPR pun orang udah tahu gitu ponakannya Prabowo nggak berani macam-macam. Dalam hal itu positif ya. Iya. Apa Saras. Nah, tapi ini kelihatannya dengan pernyataan dia yang lama ya. Ini memang Iya. mungkin buat orang itu merasa ya lu kan anaknya ponakannya Prabowo, lu kan bapak lu pengusaha dan sebagainya gitu. Ini kan yang dia ngomongin orang tuh suruh jadi Mhm. apa jangan jangan jadi apa ya jangan bebani pemerintah deh jangan berharap pada pemerintah kamu jadi pengusaha dong Mhm. kata dia kira-kira seperti itulah ya Iya, bahasanya iya, nanti jangan bergantung kepada pemerintah jangan lah, bergantung pada gitu. pemerintah gitu ini Mhm. sekarang kan jadi sensitif hal-hal semacam itu gitu ya dan Betul. dia kemudian Mhm. mundurkan diri coba kita simak aja yang bagian panjang sih pernyataannya yang juga diunggah di Instagramnya Mbak Mhm. tapi kita ambil aja yang bagian pengunduran diri aja ya Mbak yang kita ini kan ya. Oke. Ya. Mhm. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah.
Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Nah, tadi kan dia menyatakan bahwa itu dia mengakui bahwa itu dikutip dari podcast dia sebelumnya dan memang cukup panjang. Dia fair lah merasa itu cukup panjang, tapi tetap itu menyakiti banyak orang, makanya dia mengundurkan diri gitu. Nah, banyak yang menyatakan ini ada kaitannya juga dengan Pak Prabowo setelah melakukan reshuffle kan mengumpulkan kader-kader Partai Gerindra, Mbak Agi ya, di Kertanegara. Ingat kan kemarin itu ya, begitu hari Senin kemarin setelah selesai itu mengumpul dari situ karena Pak Prabowo itu bersuara keras soal itu yang meminta pokoknya siapa yang menyakiti hati rakyat itu diminta mengundurkan diri gitu. Dan kita hafal, kita bisa membayangkan seperti apa artinya Pak Prabowo lah, narasinya Pak Prabowo. Dan saya kira kemudian Saras itu memberikan contoh yang cukup bagus soal ini gitu ya. Iya, betul Mas Hersu. Jadi ini merupakan terobosan dan banyak sekali yang kaget karena belum pernah terjadi yang seperti ini gitu. Kalau seandainya kan mundur itu pernah ada yang mundur itu karena ada perilaku vulgarnya yang berupa video porno atau gambar-gambar porno atau apa. Kemudian ya dia ditarik gitu dan mundur begitu. Tapi kalau ini kan nuansanya positif. Sebetulnya apa yang terjadi pada Saras, memang kemarin Saras itu kan dia juga ikut joget juga Mas Irsu. Tapi sesudah itu dia tidak defensif gitu, tidak seperti artis-artis yang kemudian ketika diprotes dia defensif. Kalau Saras sejauh ini kita melihat dia memilih untuk diam. Dan suasana joget itu memang banyak sekali di situ. Kalau kita mau lihat satu-satu jumlahnya banyak. Tapi artis-artis itu kan yang kita tahu namanya, yang lainnya kita tidak terlalu tahu namanya. Tapi Sarah sebagai orang Gerindra, ponakannya Pak Prabowo termasuk yang ditandai, tapi tidak terlalu ditarget gitu. Nah, justru yang kalau saya pribadi terkejut, dia mundur karena yang sudah berlalu itu. Sudah berlalu dan coba diviralkan lagi, tapi sebenarnya juga nggak terlalu viral. Iya, ya. Sempat pada waktu itu dijadikan berita, tapi mungkin belum suasana hati publik nggak sesensitif sekarang. Kalau sekarang ini kan suasana mood publik itu lagi marah gitu ya. Tapi dalam kasus ini sebenarnya saya juga sendiri kaget apa ya? Itu baru tahu dan saya kemudian coba cari yang mana sih Saras ngomong apa. Oh iya pernah ada Saras ngomong itu dan kemudian sekarang diunggah lagi di sebuah akun YouTube dan juga memang benar juga seperti sekarang nggak salah dia tidak memotong-motong kan ada biasanya yang memotong dipelintir gitu ya. Ini potongnya ini lumayan utuh gitulah apanya. Statement secara utuh walaupun secara keseluruhan orang dia tidak membela, biasanya kan banyak orang membela jangan lihat potongannya aja dong tapi lihat secara utuh. Kalau dia kan menyatakan tidak, oke, ya itu memang dikutip secara utuh dan secara cukup panjang tapi dia salah, dia merasa begitu. Betul, karena memang kalau kita melihat nuansa dari pernyataannya bahwa jangan tergantung kepada pemerintah, tapi gunakan kreativitas begitu untuk membangun usaha sendiri. Sebetulnya kalau kita berpatokan pada kreativitas, ya itu memang betul setiap orang kan pasti selalu punya kreativitas. Ada yang kemudian menyerah begitu karena tidak ada modal, jadi kemudian sepertinya tidak ada jalan. Ya. Nah, kalau sekarang memang jadi sensitif kan, Mbak. Soalnya kan jadi sangat-sangat sensitif dengan untuk situasi bikin yang seperti bisnis ini. itu di Indonesia tidak mudah, jujur ya. Satu tidak mudah
Betul. karena itu perlu jiwa entrepreneurship. Dan kedua, nah ini serius ini, sistemik, karena memang ada privilege itu hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, ada dari keluarga punya modal besar yang bisa bekerja. Di Indonesia memang jujur nggak sehat artinya ya, situasinya gitu ya, membuat orang jadi bisnis di Indonesia nggak mudah, karena saya membayangkan sebelumnya ya, banyak orang berpikir gua nggak mau dimasuk pemerintahan, gua nggak mau jadi ASN dan sebagainya karena gua menghindari korupsi, gua lebih baik jadi pengusaha. Tapi ternyata bisnis Indonesia pun jadi pengusaha pun kita mesti berurusan dengan hal-hal yang nggak jujur itu gitu. Apalagi kalau tender-tender dengan pemerintah, jangan harap kalau nggak punya ordal bisa memenangkan tender gitu kan Mbak Agi ya. Jadi ya memang repot negara. Jadi orang enak aja lu kan anak ponakannya presiden, anaknya Hasim orang kaya, kan pasti kira-kira begitu orang marahnya pada Saras ini ya. Iya, betul. Jadi, memangnya kalau membuka usaha sendiri seperti UKM dan sebagainya itu nggak perlu modal. Ya Iya. kalau dia gampang aja, berapapun Mm-mm. mungkin bisa begitu. Mm-mm. Mau bikin perusahaan berapa juga bisa, tidak hanya satu perusahaan. Tapi kami, nah yang kemarahan Mm. netizen memang letaknya di situ. Kalau yang Ya. saya baca ya Mm. beberapa pekan yang lalu sebetulnya ini mungkin 2 pekan atau apa yang lalu, dan mereka mengatakan kalau kita jangankan buat modal, buat makan hari ini aja itu kita paling Iya. cuma sekali Mm-mm. makan. Besok Ya. makan apa kalau kita nggak keluar rumah? Dia mengatakan, kalau kita nggak keluar rumah itu kita nggak makan sampai segitunya Iya, kami ini iya. miskin Oke, gitu. ini sebagai orang yang kita sama-sama berdua kenal dengan Saras ya, bahwa ya saya kira kita berusaha untuk tidak bias, kan kita melihat Ya, situasi ini ya Mbak Agi. Tapi betul. sebagai seorang teman dia nggak sebelagu, mesti gitu ya. Sebagai ponakannya Prabowo sebenarnya dia figur yang menarik lah gitu ini orang ya Ya, Mbak ya, Agi. ya. Dia Hmm. juga penampilannya kan Hmm. tidak Nggak glamor ya. glamor, Nggak enggak. glamor, Ya, malah cenderung tomboy. iya. Terus kemudian juga tidak yang flexing-flexing begitu. Yang kalau Hmm. seandainya Hmm. pergi hangout sama teman itu biasa sebetulnya. Ya, ya. Misalnya menggunakan tas yang branded-branded juga, yang branded yang menengah biasa. Kalau di Jakarta kalau nggak ada yang beli juga Hmm. kasihan juga itu yang usaha kan. Hmm. Jadi yang jelas bukan termasuk sosialita yang kemudian Hmm. ditengarai sebagai orang yang apa ya, image-nya itu selalu berdandan dengan mencolok dan Anda flexing. Maksudnya Kalau Anda ini mau ngomongin siapa nih? Kayaknya ada maksud tertentu deh kalau udah mulai ngomong gini ya. Karena iya lagi ya rame, kalau rame juga di media sosial ini. iya Selfie iya iya Anda iya ya. iya iya Nanti mau kita omongin taruhlah. juga ya nanti ya. Oh ya boleh boleh Mas Ersu. Ya, Jadi ya. kalau kalau Saras ini kan memang Hmm. ya kita kita tahu cara berpikirnya yang Hmm. open Ya. ya, sangat Hmm. sangat Hmm. open minded, Hmm. to the point gitu, Hmm. ceplas ceplos begitu. Jadi Ya. tapi saya rasa dia kali ini Hmm. mundurnya dia ini mendapatkan reaksi reaksi yang sepadan Mas Ersu. Jadi kalau kita melihat terakhir-terakhir cara dia berbicara kan sudah mulai agak Hmm. terharu ya, mulai Hmm. agak menekan emosi gitu. Hmm. Mungkin kalau dibiarkan bisa keluar air mata kalau saya membayangkan Hmm. situasi dia berbicara gitu. Bukan karena dia menyesal, tapi mungkin merasa sesuatu nih sesuatu yang sungguh berat keputusan itu Hmm. sebetulnya. Hmm. Nah, tapi reaksi dari netizen coba kita perhatikan ya. Hmm. Ini sangat berbeda dengan reaksi dari kemarin-kemarin yang kita Hmm. bacakan, misalnya reaksi terhadap Pak Menteri Keuangan, Hmm. Hmm. reaksi Hmm. terhadap, apalagi terhadap Gibran gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Belakangan ini kan dia menjadi sorotan terus. Kalau apa yang dilakukan Saras ini, coba kita baca. Saya apresiasi dengan hormat Bu, Anda sebagai pejabat dan wakil rakyat berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Respect Bu, saya pribadi. Hmm. Sangat jarang wakil rakyat kualitasnya seperti Ibu. Sukses selalu Bu. Itu dari Hendrian namanya. Hmm. Kemudian dari Aulia Azara. Ini baru anggota DPR yang bertanggung jawab, Ibu Hmm. Rahayu Saraswati. Terima kasih dedikasinya, Ibu. Hmm. Tapi ada yang curiga juga tetap. Hmm. Cuman ganti seragam nggak sih? Atau pindah kantor? Bahkan Kemana maksudnya? ada yang Oh, ada jadi yang mau bertanya, reshuffle kabinet gitu maksudnya? enggak, maksudnya Oh, iya, maksudnya nanti menjadi menteri jangan-jangan oke, atau iya ketua kan lembaga itu, atau ya. badan begitu Hmm. ya atau wamen. Hmm. Nah, ada lagi yang saking nggak percayanya orang DPR bersedia mundur, ada yang Hmm. bertanya, AI apa asli ini gitu. Jadi kan nggak mungkin deh anggota Ya DPR memang mundur begitu. nggak, bukan hanya anggota DPR, maksudnya nggak Indonesia banget itu apa yang dia Ya, lakukan. ya, 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 ya. Pejabat Ya. juga juga kayaknya nggak percaya kalau Iya. sampai mundur gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Yang lainnya luar biasa ibu ini. Saya salut dengan ibu. Tapi tetap dapat gaji dan tunjangan nggak? Ini masih curiga ya. Hanya anggota DPR yang kemarin itu yang biasa gitu. Iya. Jadi menteri apa kira-kira masih ada kosong kan tuh? Iya tetap sikap Ya, skeptis itu kan. tetap ada
waspada dengan Iya, kondisi seperti ini yes. gitu. Ini kelihatan dari public apa ya, public distrust itu udah meluas begitu Betul. luar biasa gini. Saya khawatir ini kayak gini-gini juga sensitif ya, tapi kita penting juga untuk melihatkan ini. Saya nggak mau menyamakan ya dengan Saras ini dengan yang nanti saya omongin ini karena khawatir orang bilang salah kan. Misalnya kalau aturan misalnya kayak Rasul ya, dulu Rasul itu kan dia ngomong soal potong tangan para pencuri itu ya. Sekalipun katanya Ya, Fatimah Az-Zahra itu putri dia tercinta itu kalau ya. dia bersalah, dia melakukan pencurian ya harus dipotong tangannya. Harusnya Tetap. memang begitu gitu. Ya, ini Ya. saya sekali lagi jangan dianggap membandingkan itu ya. Tapi Pak Prabowo kalau mau melakukan itu ya harus mulai dari keluarganya sendiri, dia harus memberi contoh gitu Ya. kan. Kalau nggak seperti itu dan mungkin saya maksud keluarga itu bukan hanya keluarga betul inti, tapi kan keluarga Pak Prabowo, keluarga besar, Gerindra dan sebagainya itu harus memberi contoh. Jadi Pak Prabowo kalau ada yang lebih parah dari Saras misalnya ketahuan kalau nggak mau mundur sikat aja kan gitu mestinya ya gitu. Iya, iya. Iya. Juga berpikir ini kan Hmm, anak dari Pak Hashim ya. hmm, hmm. Keponakan Bisa, langsung ini ya ya. Hmm. iya anak-anak dari Pak Hashim dan Hmm. eh ya oke lah nggak usah dibahas. Iya, iya, iya. Ya, asal kita tahu Pak Hasib itu anaknya tiga, dua perempuan ya, satu Indra kalau tidak salah ya, namanya seperti laki-laki, dan satu lagi Aryo begitu. Dan dari ketiganya itu sebenarnya paling menonjol ya Saras ini, begitu Hmm. dia pernah menjadi produser, dia membuat film, dia main film juga, Hmm. dia Hmm. menjadi anchor, menjadi host apa deh. Jadi sebetulnya yang paling menonjol itu Saras, dan dia juga terlihat keaktifannya di berbagai Ya. organisasi, Hmm. Hmm. di Tidar apa dan sebagainya. Jadi makanya saya lihat mungkin dia dengan terakhir agak terbata-bata begitu Hmm. dia Hmm. mengatakan itu ya sangat wajar. Oke, kita tinggalkan Saras dan saya kira kalau tadi dicurigain menteri dan sebagainya, karir politik dia masih panjang dan sebenarnya dengan langkah dia seperti ini good point buat dia. Justru orang akan Ya, memberi catatan itu, investasi. investasi jangka Mhm, panjang. Jadi gitu ya. mhm. Dan saya kira kalau buat dia, kalau memang disebut misalnya gaji anggota DPR 100 juta ya buat dia peanut kan gitu. Dia bisa mencari tempat lain. Padahal lebih dari 100 juta ya Pak Agi ya. Jangan Iya, bikin iya, marah tapi publik kalau lagi deh. Saras ini Iya. ya Saras ini malah menggaji orang sebetulnya ya. Iya. Oke.